Halo para pejuang skripsi yang saat ini sedang menyiapkan presentasi dan sidang skripsi online. Saya memiliki formula yang saya sebut 1, 2, 3, 3, 1. Kalau di total 10. Apa itu? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini, channel sukses belajar di perguruan tinggi. Saat ini kita mau membahas ya tentang sukses presentasi kamu. Baik, formula 1, 2, 3, 3, 1. Apa itu? Formula yang pertama, 1 adalah judul. Isinya di situ adalah presentasi kamu, PowerPoint kamu, tentu harus ada judul dan nama. Identitas kamu kan, nama kamu dong, ya kan? Dan juga nomor induk mahasiswa ya. Nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa ya, sesuai dengan di kampus kamu. Boleh tambahkan logo kampus kamu ya, mempercantik tampilan dari PowerPoint kamu. Ada kampus yang meminta untuk menuliskan nama pembimbing, ya silahkan saja ya. Komposisinya bebas diatur, yang penting menarik. Tentu yang paling besar tuh tulisan judul ya, gitu ya. Nah, tapi karena ini sidang skripsi formal, tentu hurufnya juga pilihan-pilihannya yang formal ya. Oke, sekarang formula ini yang kedua apa? 2 slide yang isinya pendahuluan. Nah, apa itu? Tentu karena ini pendahuluan, yang pertama, slide yang kedua ya, itu adalah isinya fenomena yang mendasari skripsi kalian. Lalu apa sih pentingnya skripsi kalian ini dibuat? Penelitian ini dibuat apa? Ya, cukup ya 2 atau 3 frasa saja, bukan kalimat yang lengkap. Nah, slide yang ketiga adalah permasalahan penelitian dan kemudian pertanyaan penelitian. Anda mau tambahkan tujuan? Boleh. Tapi yang penting di situ adalah penelitian, pertanyaan penelitian dari skripsi saya adalah sebagai berikut. Nah, itu ada di slide yang ketiga. Oke ya, formula 1, 2 sudah. Sekarang beranjak ke formula 3 ya. 3 yang pertama. Berarti slide yang ke-4, 5, 6 ya. Nah, slide yang keempat itu isinya adalah literatur review. Kajian pustaka yang sudah kalian buat. Nah, di situ yang paling penting poinnya adalah penelitian terdahulu, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kalian temukan dari penelitian sebelumnya. Cukup poin-poin saja, frasa-frasa saja. Kalau mau ditulis dengan nama pengarang dan tahun, silahkan dikelompokkan ya. Mau ditambah gambar, ya, ditambah sedikit animasi agar lebih menarik, tidak hanya kata-kata atau kalimat, itu boleh banget ya. Itu PowerPoint yang keempat atau review ya kan. PowerPoint yang kelima isinya adalah teori. Teori apa yang Anda pakai dalam skripsi ini? Tuliskan di situ. Teorinya apa? Deskripsi singkat dari teori itu apa dan dari siapa? Kemudian bagaimana kalian mengimplementasikan ya, merencanakan implementasinya dalam penelitian ini. Oke, cukup 1 slide. Nah, slide yang ke-6 itu isinya metode penelitian. Apa metode penelitian yang Anda gunakan, yang kalian gunakan? Kualitatifkah, kuantitatifkah? Kemudian mungkin beberapa kalau menggunakan kuantitatif mungkin ada sampling populasi dan lain-lain. Cukup dengan poin-poin saja. Tambahkan gambar, tambahkan animasi, bukan kopas dari naskah skripsi. Itu ingat ya. Dan Anda tidak mengulang apa yang ada di skripsi, taruh di situ semua dan Anda membaca presentasi, itu tidak. Presentasi poinnya adalah untuk mengingatkan Anda, membantu Anda menjelaskan kepada Dewan Penguji. Nah, itu ya. Tadi sudah formula 1, 2, 3 kan? Sekarang 3 yang kedua, berarti adalah slide nomor 7, 8, 9 ya. Slide nomor 7. Nah, slide nomor 7 yang pertama itu isinya findings, temuan atau pembahasan. Nah, sebutkan apa pembahasan, temuan-temuan utama dari penelitian kalian. Tentu berdasarkan
dari data-data, informasi, kemudian teori yang digunakan, implementasinya seperti apa. Anda punya 3 slide. 7, 8, 9. Bagi. Strukturnya silahkan dibagi sesuai dengan mungkin subbab-subbab yang ada di dalam skripsi Anda. Ingat sekali lagi, gambar lebih baik, ada tabel, ya, mungkin ada grafik, ada gambar, animated, mungkin animasi-animasi dikit gitu ya, yang membuat presentasi Anda makin cerah, makin ceria. Ingat sekali lagi, bukan mengkopas naskah skripsi ke dalam PowerPoint. Oke? 7, 8, 9 ya. Jadi itu formula yang 3 ya. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Nah, formula 1 yang terakhir isinya adalah penutup. Di situ isinya kesimpulan kan? Menyimpulkan bagaimana penelitian Anda dicapai. Simpulannya apa? Apakah pertanyaan penelitiannya terjawab? Seperti apa? Kalau ada hipotesisnya apakah kemudian terbukti atau tidak? Nah, teorinya dapat terimplementasi dengan baik atau tidak? Atau seperti apa? Simpulkan 2-3 poin saja. Lalu kalau memang ada saran atau ada future research ya, ada misalnya saran untuk penelitian berikutnya, sampaikan di situ, tulis di situ. Nah, itu tadi ya. Formula 1, 2, 3, 3, 1. Cukup dengan 10 slide karena Anda hanya punya waktu yang terbatas. Mungkin hanya 10 menit ya. Saya memperkirakan kalau Anda pakai formula itu yang formula 1, 2, 3, 3, 1 ya. Kalau misalnya rata-rata 1 menit, Anda cukup 10 menit. Tapi kan tidak semua slide itu 1 menit kan. Slide pertama ya, isinya judul dan identitas mungkin hanya beberapa detik, 10-15 detik, ya kan? Dan slide yang terakhir, yang ke-10, mungkin tidak perlu 1 menit, mungkin 30 detik. Nah, yang terpenting, pemanfaatan waktunya adalah di findings. Di pembahasan, Anda punya waktu. Di findings lebih banyak. Manfaatkan dengan baik. Nah, nanti saya akan bicara di video yang lain tentang bagaimana memanfaatkan waktu dalam presentasi sehingga efektif gitu ya. Nah, itu tadi, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Bagi yang sudah, terima kasih banyak, kalian pejuang skripsi yang hebat sekali. Nah, apabila Anda punya komentar, kalian punya komentar, pertanyaan, atau punya tips yang lain tentang menyusun presentasi dengan formula yang lain, silahkan ya, tuliskan di kolom komentar. Oke, saya tunggu dan sukses, semangat buat presentasi sidang skripsi kalian. Sampai ketemu lagi, jangan lupa lihat juga video-video saya yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.